Keterangan salah satu tersangka pembunuhan Brigadir Joshua, Bribka Riki Rizal, mulai berputar arah. Mantan ajudan Verdi Sambo ini mengaku tidak mencurigai adanya pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Joshua terhadap Putri Chandrawati di Magelang, Jawa Tengah. Menurut Bribka Riki, saat di Magelang ia hanya melihat Kuat Ma'ruf sempat menghardik Brigadir Joshua dan melarang Joshua naik ke lantai 2. Kemudian Brigadir Joshua berbicara empat mata bersama Putri di kamar secara tertutup. Namun tak ada pengakuan mengenai pelecehan atau kekerasan seksual. Ya misalnya cerita apa ya, cerita di Magelang, kejadian apa yang Magelang yang dia ketahui. Nah, dia kalau dipertanyakan masalah pelecehan, dia tidak melihat dan tidak mengetahui, tidak ada orang yang menyampaikan. Baik oleh Kuat, misalnya Joshua mau naik melihat ibu, sementara ibu dalam kondisi menangis di atas menurut Susi, dan si Joshua ditegur, kenapa kok turun naik? Nah, terus menghindar. Jadi kan menimbulkan kecurigaan. Oleh apa pertengkaran apa antara Joshua dengan ibu, atau dibalik itu kita nggak tahu. Sebelumnya, Barada Eliezer sudah resmi menjadi justice kolaborator dan mengaku memberikan keterangan jujur untuk membantu polisi mengungkap kasus ini. Namun hingga kini Komnas HAM dan Komnas Perempuan masih meyakini adanya dugaan kekerasan seksual yang menimpa Putri Chandrawati. Hal ini berdasarkan keterangan Putri, sejumlah saksi dan psikolog. Komnas HAM dan Komnas Perempuan meminta tim Sus Polri mengusut dugaan kekerasan seksual yang disebut-sebut menjadi motif pembunuhan Brigadir Joshua. Sementara itu, sejak pertengahan Agustus lalu, tim Sus Polri menekankan tidak ada pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Joshua. Polisi menghentikan pengusutan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilaporkan Putri Chandrawati. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita bergabung kembali dengan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Pak Sugeng, kita akan melanjutkan perbincangan lagi. Ini dua tersangka mengubah keterangan, yaitu Baradae dan juga Bribka RR, yang akhirnya tidak mau mengikuti skenario Sambo. Bagaimana ini, Pak? Keterangan Barada RE ini memang menjadi satu pembuka jalan kebenaran ya, menurut saya terbukanya kasus ini. Jadi dia sudah diberikan status sebagai justice kolaborator. Nah, keterangannya Riki Rizal ya, Bribka Riki Rizal ini juga memperkuat satu fakta. Cerita tentang pelecehan itu sesuatu yang illogical, ya, illogical. Karena dari keterangannya Riki Rizal yang disampaikan oleh pengacaranya, tidak ada satupun yang menyatakan ada pelecehan pada saat di Magelang. Kuat Ma'ruf yang marah-marah menunjukkan pisau kepada Barada Joshua ya. Brigadir Joshua ya, tidak ada ngomong pelecehan ya. Brigadir Joshua sendiri yang ditanya oleh RR juga tidak ada. Ibu PC sendiri yang ditanya, ya kan Riki Rizal kan masuk ke kamar, ada apa ibu? Malah ibu PC meminta supaya Joshua dipanggil. Keterangan ini Riki Rizal ini menjadi fakta bahwa cerita pelecehan itu tidak logis ya, tidak logis. Itu baru ada cerita pelecehan itu pasca kejadian penembakan di rumah Jalan Duren 3 ya. Jadi munculnya itu di rumah Duren 3 setelah matinya Brigadir J ya. Jadi kalau kita ikutin runutannya, jadi matinya Brigadir J. Artinya saksi kunci tentang motif itu ya Ibu Putri, bukan Kuat Ma'ruf, ya, bukan Riki Rizal, tapi Ibu Putri nih ya problematisnya. Nah, Ibu Putri kemudian masih mengangkat cerita-cerita soal pelecehan. Ya, ini bisa dinilai sebagai perbuatan tidak kooperatif atau membuat satu keterangan yang tidak logis. Ini bisa diganjar dengan ditahan ini dia semestinya ya. Itu satu. Tetapi saya memahami argumentasi satu-satunya tali ya
tali di dasar kedalaman sumur yang gelap itu untuk Verdi Sambo memang hanya satu-satunya cerita tentang pelecehan yang bisa akan membantu dia lepas dari jeratan hukuman mati, ya, jeratan hukuman mati, ya. Jadi ini dipertahankan mati-matian karena kalau tidak ada argumentasi ini, tidak ada satu tali penolong untuk Verdi Sambo, ya, di dalam jurang kedalaman sumur kejatuhannya ini, begitu. Baik, lalu dampak yang ditimbulkan akibat perubahan pernyataan ini apa Pak nantinya? Dampak terhadap kasusnya sendiri sebetulnya semakin menguatkan bahwa pembunuhan berencana itu motifnya itu karena memang peristiwa Saguling di rumah Saguling, ya. Ada apa di rumah Saguling, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dampaknya kalau cerita pelecehan ini menjadi mentah, maka tuntutan kepada FS tuntutan mati bisa terjadi, ya. Tuntutan mati bisa terjadi dan putusannya akan berat, ya, kalau argumentasi pelecehan ini patah di dalam persidangan nanti. Begitu. Jadi kan ini kan ada perubahan pernyataan gitu Pak, ya. Sementara berkas perkara itu udah dikasih sama Kejaksaan Agung, itu gimana Pak nantinya? Akan berubah semuanya atau seperti apa? Perubahan keterangannya kan sudah dimasukkan di dalam berkas perkara. Perubahan RR itu kan dia membuat keterangan itu sebelum penyerahan berkas perkara hari Rabu kemarin, kan. Kan penyerahan berkas perkara itu tanggal 14. Penyerahan berkas perkara setelah dikembalikan yang kedua tanggal 14. Berarti perubahan yang diminta itu soal itu ya Pak, ya? Perubahan pernyataan itu ya? Iya, betul, ya. Jadi dimasukkan kembali, ya, keterangannya itu. Kalau soal karena ini penting. Kenapa Pak? Ya, itu penting untuk dimasukkan, mematahkan argumentasi pelecehan. Kalau soal Kejagung ini kan berencana menggabungkan berkas pembunuhan dengan berkas obstruction of justice. Bagaimana prosesnya? Apakah nanti akan mengaburkan pasal 340? Jadi kalau di dalam konstruksi dakwaan, ya, dalam sistem penyusunan dakwaan, itu memang dimungkinkan penggabungan beberapa perbuatan pidana dalam satu dakwaan. Karena peristiwa pidananya itu terjadi berurutan gitu dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ini dalam konsep hukum pidana disebut konkursus, ya. Jadi dalam konsep hukum pidana ada yang dikenal oleh konkursus, yaitu terjadinya beberapa tindak pidana dalam satu peristiwa, ya. Peristiwa pidana ada beberapa tindak pidana. Nah, ini memang dalam konsep hukum pidana dimungkinkan untuk memberikan, sekali lagi, ya, ini satu bentuk penjelasan dari hukum pidana untuk memberikan kepada tersangka hak-haknya sebagai tersangka, hak asasinya dilindungi, ya. Ini sesuatu yang baik, tetapi kok diperlakukan pada PFS saja, ya. Karena dalam kasus lain, ya, kasus-kasus yang mengena kepada masyarakat, itu bisa dipecah-pecah tuh, ya, atas pesanan pelapor, ya, perkara dipecah-pecah dalam beberapa berkas perkara. Supaya apa? Supaya si tersangka atau terdakwa ini nanti akan menjalani hukuman yang berbeda-beda, ya, kumulatif. Jadi kan ada cerita seorang yang baru keluar dari tahanan ditangkap lagi untuk perkara tindak pidana lain, kan pernah begitu, ya. Nah, ini sebetulnya bisa terjadi pada Pak FS kalau perkaranya tidak digabungkan, ya. Jadi dia dimasukkan dulu perkara pembunuhannya, ya, jalan. Setelah divonis, perkara obstruction of justice-nya dalam perkara yang berbeda. Baik. Ya, jadi ini bisa terjadi. Tetapi dalam konsep yang penghargaan hak asasi manusia, dengan teori konkursus itu seorang tersangka bisa dituntut
digabungkan perkaranya. Itu juga saya harap berlaku pada orang lain ya, bukan hanya FS saja. Baik, menuntut keadilan ya Pak Sugeng. Baik, terima kasih betul. Pak Sugeng Teguh Santoso, Ketua IPW telah bergabung bersama Breaking News malam hari ini. Selamat malam Pak. Pemirsa, sementara itu LPSK akan mengawal terus Baradae yang menjadi justice collaborator dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Baradae akan mendapat perlakuan khusus dan upaya untuk meringankan hukuman. Baradae yang kini berstatus justice collaborator kasus pembunuhan Brigadir Joshua masih dalam perlindungan LPSK. Baradae yang ditahan di Rutan Bareskrim Polri kondisinya aman dengan mendapat penjagaan 24 jam. LPSK juga memberi pendampingan spiritual untuk penguatan mental Baradae. LPSK tengah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar Baradae mendapat hak dan perlakuan khusus karena berstatus justice collaborator dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Justice collaborator memiliki hak agar berkas perkara dan penahanannya dipisahkan dengan terdakwa lain dan diperiksa paling akhir sebagai terdakwa di persidangan. Selain itu, koordinasi LPSK juga sebagai langkah untuk meringankan tuntutan hukuman terhadap Baradae. LPSK sudah melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Agung. Itu dilakukan setelah kita terima informasi adanya pelimpahan berkas di awal ya, beberapa pekan lalu. LPSK berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung. Nah tentu koordinasi yang dimaksud ini adalah menyamakan persepsi, menyamakan pandangan, apa hak-hak seseorang yang diposisikan sebagai JC. Tentu kita harap antara penyidik, kejaksaan, dan LPSK bisa bersinergi dan untuk perlindungan, perlakuan khusus, dan penghargaan terhadap. Pemirsa, jangan kemana-mana, Breaking News segera kembali.